Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari kekasih Tuhan. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali bersama komunitas Gerakan Cinta Alkitab Kenosis. Bacaan Alkitab hari ini dari Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 1 sampai dengan 22. Beginilah firman Tuhan. Petrus dan Yohanes di hadapan Mahkamah Agama. Ketika Petrus dan Yohanes berbicara dengan orang banyak, imam-imam dan kepala pengawal Bait Allah serta orang Saduki mendatangi mereka. Orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Mereka menangkap kedua rasul itu dan menjebloskan mereka ke dalam tahanan sampai keesokan harinya, karena hari telah malam. Namun, di antara orang yang mendengar ajaran itu banyak yang menjadi percaya, sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Keesokan harinya, para pemimpin, tua-tua dan ahli-ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem dengan imam besar Hanas dan Kayafas, Yohanes dan Alexander, dan semua orang lain yang termasuk keturunan imam besar. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Dengan kuasa mana atau dalam nama siapa kamu melakukan hal itu? Lalu Petrus yang penuh dengan Roh Kudus menjawab mereka, "Hai pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu perbuatan baik kepada orang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa mana orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan oleh Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri di dalam keadaan sehat sekarang di depan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru. Tidak ada keselamatan di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan." Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka. Mereka mengenali keduanya sebagai pengikut Yesus. Namun karena mereka melihat orang yang disembuhkan itu berdiri di samping kedua rasul itu, mereka tidak dapat mengatakan apa-apa untuk membantahnya. Setelah mereka menyuruh rasul-rasul itu meninggalkan ruang sidang, berundinglah mereka dan berkata, "Tindakan apakah yang harus kita ambil terhadap orang-orang ini? Sebab telah nyata kepada semua penduduk Yerusalem bahwa mereka telah mengadakan suatu mukjizat yang mencolok dan kita tidak dapat menyangkalnya. Tetapi supaya hal itu jangan makin luas tersebar di antara orang-orang banyak, baiklah kita mengancam mereka, supaya mereka jangan berbicara lagi dengan siapapun dalam nama itu." Setelah keduanya disuruh masuk, mereka diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus.
Namun Petrus dan Yohanes menjawab mereka, "Silakan kamu putuskan sendiri, manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah? Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berbicara tentang apa yang telah kami lihat dan dengar." Mereka semakin keras mengancam rasul-rasul itu, tetapi akhirnya melepaskan mereka juga. Sebab sidang itu tidak menemukan jalan untuk menghukum mereka, karena orang banyak memuliakan Allah berhubung dengan apa yang telah terjadi. Sebab orang yang disembuhkan oleh mukjizat itu sudah lebih dari 40 tahun umurnya. Amin. Demikian firman Tuhan hari ini. Yang berbahagia ialah orang yang mendengarkan firman Allah dan yang menaati, memelihara, serta melakukannya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Terima kasih kami telah membaca dan mendengarkan firman-Mu hari ini. Tanamkanlah firman-Mu di hati kami dan tuntun kami agar kami menjadi pelaku-pelaku firman. Tuhan Yesus Juru Selamat kami akan segera memulai melakukan aktivitas kami hari ini. Berkati dan lindungilah kami dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan kewajiban kami, agar kami dapat mengerjakannya dengan baik dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus, nama di atas segala nama, kami berdoa. Amin. Terima kasih telah mengikuti program ini dengan baik. Renungkanlah firman Tuhan yang telah kita baca dan dengarkan hari ini. Lalu temukan rema dan hikmat di dalamnya. Marilah kita memasuki hari ini dengan bersukacita, penuh semangat, dan dalam segala keadaan tetaplah teguh dalam iman, pengharapan, dan kasih. Selamat beraktivitas dan Soli Deo Gloria. Amin.